Bunda nggak boleh memaksakan diri berpuasa bila sudah tidak kuat. Jangan anggap remeh tanda alarm ini bila dirasakan saat menjalani ibadah puasa. Bila tanda atau gejala tak kunjung hilang, segera kontrol ke dokter. Jangan lupa untuk terlebih dahulu membatalkan puasa dengan makanan sehat untuk mengembalikan tenaga. Lalu, apa saja yang tanda kondisi ibu hamil harus membatalkan puasa selain merasa tidak kuat? Nah, untuk hari ini saya ingin bahas mengenai tanda dan kondisi ibu hamil harus membatalkan puasanya. Yang pertama yaitu mual dan muntah. Mual dan muntah atau morning sickness biasanya membuat ibu hamil sulit makan. Kondisi ini juga membuat asupan nutrisi terbuang atau berkurang. Menurut dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Risma Maharani, SPOG MKes, mual dan muntah adalah tanda atau kondisi ibu hamil sebaiknya membatalkan puasa sebab mual dan muntah yang tidak ditangani dapat mempengaruhi perkembangan janin. Kalau mengalami mual dan muntah berlebihan, ya sebaiknya disarankan tidak puasa. Takutnya bisa meningkatkan kadar ketosis pada janin karena asupan karbohidrat drop, sehingga tubuh menggunakan cadangan lemaknya. Ini bisa mengakibatkan perkembangan janin terhambat dan persalinan prematur. Sebaliknya, jika Bunda merasa sehat, tidak mual dan muntah, serta tidak mengalami kesulitan makan, maka diperbolehkan untuk puasa. Berpuasa di bulan Ramadan bahkan bisa dilakukan sejak trimester pertama. Jadi, kalau trimester pertama tidak mengalami muntah dan berlebihan, Bunda bisa untuk berpuasa. Yang kedua, hipoglikemi. Hipoglikemi adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah menurun. Secara umum, ketika wanita hamil, kemungkinan ia akan mengalami hipoglikemi karena perubahan tubuh dalam mengatur dan metabolisme gula dalam darah. Hipoglikemi dapat ditandai dengan beberapa gejala seperti berkeringat, sakit kepala, lemah, wajah pucat, hingga munculnya gangguan kecemasan. Bunda yang mengalami hipoglikemi jangan memaksakan diri berpuasa. Memaksakan diri puasa hanya dapat membahayakan ibu dan janin dalam kandungan. Yang ketiga, merasa pusing dan lemah. Merasa pusing dan lemah bisa menjadi tanda atau kondisi ibu hamil harus membatalkan puasa. Ingat ya, syarat utama puasa saat hamil adalah kondisi Bunda yang fit dan sehat. Puasa selama masa hamil diperbolehkan bila kondisi ibu dan janin sehat, tapi bila Bunda merasa kondisi tidak sehat dan lemah, sebaiknya tak perlu memaksakan diri. Bunda sebaiknya tidak memaksakan diri juga berpuasa bila merasa pusing, lelah, lemah, bahkan setelah beristirahat dengan baik segera berbuka dengan minuman atau makanan yang manis dan camilan asin untuk mengembalikan tenaga. Nah, yang keempat yaitu gerakan janin lemah atau berkurang. Gerakan janin bisa menjadi indikator untuk menilai kondisi ibu hamil harus membatalkan puasa atau tidak. Gerakan janin yang berkurang dapat menjadi tanda adanya masalah pada janin. Untuk mengetahuinya, Bunda dapat memantau gerakan janin sendiri di rumah saat puasa. Normalnya, gerakan janin yang aktif adalah 10 kali per 24 jam. Apabila gerakan janin normal dan kondisi Bunda fit, maka bisa untuk berpuasa. Tapi sebaliknya, bila gerakan janin tidak aktif, sebaliknya segera cek ke dokter. Ini dapat mengindikasi masalah pada janin atau cairan ketuban. Gerakan janin umumnya terasa di trimester kedua, yakni usia kehamilan 16 minggu. Bagi yang belum merasakan gerakan ini, dapat langsung kontrol ke dokter. Bahkan dari sebelum puasa, pemeriksaan USG diperlukan untuk melihat kondisi janin. Yang kelima, yaitu sering kontraksi jelang persalinan. Puasa tidak dianjurkan untuk ibu hamil yang akan menjalani persalinan. Bunda bila berkontraksi sudah sering muncul hingga timbul flek, mau nggak mau Bunda harus membatalkan puasa ya, apalagi bila kontraksi sampai menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman.
Kontraksi dapat terjadi bila bunda kekurangan cairan atau dehidrasi. Bila kontraksi muncul, bunda dapat membatalkan puasa, banyak minum, dan segera bed rest atau tirah baring. Tapi perlu diketahui kontraksi yang dirasakan setiap orang dapat berbeda-beda ya bun. Adapun yang sensitif saat mengalami kontraksi, tapi ada juga yang tidak merasakan nyeri bahkan hingga muncul flek. Nah, mungkin cukup di sini dulu ya informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.